peristiwa itu anak Bapak di mana? Di rumah. Hah? Ada di rumah waktu itu. Waktu kejadian? Iya di rumah. Yang benar. Iya, masaknya kok. Ada di rumah. Iya. 17 yang lalu saya pernah menyatakan kalau ini para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Semuanya sudah saya serahkan sama lawyer ya. Mungkin lebih jelasnya tanya lawyer saja. Semoga pihak kepolisian segera bisa menangkap pelaku itu. Karena sekarang ini jadi bola liar, Pak. Kita tunggu. Saya adalah salah satu netizen yang kritis untuk melihat kebenaran dan kinerja pihak kepolisian untuk mengusut kasus Vina yang sudah tenggelam 8 tahun ini. Setelah Saka mengklarifikasi bahwasanya dirinya tidak terlibat terhadap kasus pembunuhan almarhumah Vina, akhirnya Kang Deddy Mulyadi menghampiri dan mengunjungi keberadaan rumah Saka dan pengacaranya. Berikut cuplikannya. Bapak di mana? Di rumah. Ada di rumah aku. Waktu kejadian? Iya di rumah. Yang benar. Iya, masaknya kok. Ada di rumah. Iya, nggak ikut kemana-mana. Main kan nggak jarang keluar. Ada di rumah. Iya di rumah. Bapak melihat, Bapak Lihat, melihat. tidak kemana-mana. Iya. Nah, terus kemudian anak Bapak ditangkap berapa hari setelah kejadian? Tiga hari. Jadi peristiwa kecelakaan itu ditemukannya hari tanggal 27 Waktu awalnya ditemukan kecelakaan awal 7 Agustus tahun 2016. Nah, anak-anak itu yang ada di situ ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016. 31 Agustus 2000, 3 hari kemudian. Inilah, misalnya saya ini dulu. Kan waktu itu kan versi saya kan versinya penyidik, versinya hakim karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap kan kita tidak bisa berkomentar itu, ya kan? Saya hanya nanya itu bener nggak sih di rumah? Berani sumpah Bapak. Iyalah. Berani nggak ngomong dari Ibu juga berani nggak ngomong Di rumah itu memang semalaman ada di rumah dari sore, atau mungkin dia keluar dulu. Saya paling keluar sebentar itu nggak sampai malam, paling jam 7 udah pulang. Tidak pernah sampai malam. Enggak, artinya gini loh. Waktu peristiwa itu anak Bapak di rumah itu dari pagi sampai sore di rumah atau pada malam itu pernah keluar? Enggak, di rumah. Di rumah. Sebetulnya kan ketika kita ditangkap saya sudah berusaha datang ke Polres. Cuman waktu itu sudah tidak bisa ketemu karena informasinya sudah dibawa ke Polda. Jadi memang kita nggak bisa ketemu. Kita datang ke sana pada tanggal 6 September itu. Itu juga tidak, ternyata kan itu sudah proses diambil Pak. Jadi dari awal memang kita sudah berusaha ketika 8-7 ya, karena kalau yang satu orang kan sebetulnya dia sudah masuk ada di dalam. Rivaldi itu sudah ada di dalam atas perkara lain. Perkara membawa sajak, dia sudah ada di dalam pada sejak tanggal 30 tahun Rivaldi tanggal 31 anak ini ditangkap, tapi dalam tuntutan itu dijadikan satu seolah-olah saling mengenal. Tuh guys, jadi pengacara dari Saka memberikan tanggapan bahwasanya kliennya atau Saka ini tidak bersalah dan tidak terlibat dari kasus pembunuhan almarhumah Vina. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga telah menghampiri dan mewawancarai kedua orang tuanya. Dan jawaban yang sama, kedua orang tua Saka mengaku anaknya tidak terlibat. Bahkan di hari kejadian pun mereka sedang bersama-sama dalam satu rumah seperti itu. Nanti juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Sebelum itu Ada di rumah. kejadian aja saya nggak ada di situ. Mas Saka kenal nggak sih sama Eki dan Vina itu, korban yang meninggal itu katanya? Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Dan jawaban yang sama keluar dari mulut Saka saat ditanya apakah
Saka ada di rumah saat kejadian dan beliau mengatakan memang lagi berada di rumah bersama kedua orang tua dan pamannya. Dan Saka juga mengaku tidak kenal secara langsung dengan almarhumah Vina dan Eki yang merupakan korban dari pembunuhan tersebut. Fakta persidangan ini, karena sejak awal seperti teman-teman ketahui, dari awal sidang ini sudah tertutup, baik di sidang anak maupun sidang dewasa. 2017 yang lalu saya pernah menyatakan kalau ini para terdakwa yang ada di dalam sini bukan pelaku pembunuhan. Saya ingat betul berulang kali saya katakan itu. Saya ingat betul ketika vonis seumur hidup disampaikan, saya kecewa karena apa? Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, bagian perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Di sini juga pengacara Saka membantah secara langsung bahwasanya tidak ada tusukan dalam diri korban dan juga tetap kekeh membela Saka yang mana kliennya tidak bersalah seperti itu. Semuanya sudah saya serahkan sama lawyer ya. Mungkin lebih jelasnya tanya lawyer saja. Iya. Betul, semuanya sudah lawyer. Kalau tanggapan dari kuasa hukum terdakwa yang sangat ramai itu gimana tanggapannya, Bu? Lawyer semua saja, Mas. Sempat kaget nggak sih, Mbak, dengan pernyataan pengacara yang begitu tuh, Mbak? Kaget ya? Ya, kaget nggak? Kaget pasti. Kagetnya gimana, Mbak? Kagetnya Nggak nyangka tuh, nggak Mbak? nyangka ya, bukti sudah ada, tapi mereka mengelak. Kagetnya di situ sih. Termasuk yang informasi salah tangkap itu. Ya. Bukti apa sih, Mbak, yang merasa Mbak menurut Mbak kuat tuh, Mbak? Otopsi. Ya. Tapi kan mereka juga menyangka loh tidak ada penusukan, Mbak. Itu gimana tanggapannya? Kalau itu kan mereka bilangnya hanya di korban yang laki-laki. Kalau korban yang perempuan itu kan terdapat benda tajam. Oh, ada. Ada. Jadi Mbak kaget ya? Kaget. Menurut Mbak? Otopsi kan tidak bisa dilihat ya. Ya, dan bisa apa ya? Dibohongin gitu? Ya. Tidak bisa direkayasa juga. Dan menurut mereka kan ada rekayasa cerita di fakta persidangan itu berbeda, Mbak. Itu gimana, Mbak? Kalau itu lawyer deh. Siap. Intinya Mbak kaget lah dengan Kita serahkan semuanya ke pengacara. Saya semuanya serahkan ke pengacara. Kalau ditanya kaget pasti kaget. Karena kan itu sudah ada hasil visum pun sudah jelas. Kagetnya menyangkal gitu. Dan perihal adanya pernyataan salah tangkap respon dari kakak kandung Vina hanya kaget saja karena sudah jelas-jelas dari bukti visum dan juga otopsi. Kasih istri mantan Bupati Cirebon, usai anaknya dikabarkan DPO sama bilang Bapak Hotman Pansut tapi bilang nih, kalau putra dari mantan Bupati Cirebon itu adalah salah satu pelaku DPO pembunuhan Vina. Dan ini ditampik oleh orang tuanya, ibunya ya. Itu benar apa enggaknya, Bu? Harus bisa dibuktikan. Jangan sampai nanti suatu saat ya, ini waktu berjalan nih. Bagaimanapun juga pihak dari kepolisian bahkan Polda Metro sudah turun tangan menangani kasus Vina yang 8 tahun tenggelam. Setelah filmnya naik viral lagi, inilah kekuatan netizen yang bisa ngebongkar sesuatu yang udah tenggelam. Kenapa? Mesti nunggu viral gitu. 8 tahun kemana aja para polisi? Pasti pikiran netizen begitu kan. Ini mewakilkan aja Pak ya, karena nggak bisa munafik lah Pak ya. Pasti ngomong kayak gitu banyak netizen, karena emang kenyataannya itu 8 tahun tenggelam coy. 3 orang nggak bisa ketangkep. Teroris aja belum ngapa-ngapain udah ketangkep, udah terdeteksi. Ini 3 orang bocil geng motor, sekarang mereka sudah dewasa ya. Mungkin waktu kejadian itu mereka masih ABG, nggak terdeteksi juga sama pihak kepolisian Cirebon, Jawa Barat. Kalau bisa Bapak Listio Sigit, tolong dibersihkan itu oknum-oknum yang merusak pihak kepolisian. Ya, sekarang netizen Indonesia ini sedang melihat kinerja kepolisian, kasus yang 8 tahun sudah tenggelam, bisa nggak tertangkap lagi? Malah ada yang bilang, ini orang-orang yang udah masuk penjara ini nih, yang bilangnya pembunuhnya Vina, mereka itu hanya tukang bangunan, kok bisa gitu rekayasanya? Dan kalau ini benar-benar terbukti mereka itu bukan pelakunya,
Sungguh memalukan sekali kemarin kinerja dari kepolisian Cirebon, Jawa Barat. Coba itu, apa mesti netizen gitu yang kerja keras sekarang di komentar-komentar, mencari di FB, di semuanya media sosial, platform, mencari 3 pelaku pembunuh Vina. Intinya netizen ini memberikan kritikan keras kepada oknum polisi yang sampai saat ini kasus ini belum tuntas juga seperti itu. Bahkan mungkin hanya 3 orang bocah saja, tapi tidak bisa untuk ditemukan seperti itu. 3 DPO tersebut juga dikabarkan digadang-gadang salah satunya adalah anak dari mantan bupati. Apakah benar atau tidaknya nanti bakalan ketahuan, karena memang kasus ini sedang dikawal kembali, dibuka kembali, dan semoga saja kita doakan siapa saja yang terlibat di sana semoga segera ditangkap dan almarhum Vina dan keluarga mendapatkan keadilan. Oke guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Vina yang saat ini masih viral? Berikan komentar dan tanggapannya di bawah sebanyak-banyaknya. Kami dari Tubisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.